Murid Certified 511042. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan PLB 1 di MA Raudatul Ulum Klampis yang beralamatkan di Karanganyar, Klampis Barat, yang saya laksanakan pada tanggal 4 sampai 10 Januari. Visi misi di MA Raudatul Ulum Klampis. Visi terciptanya sumber daya manusia yang memiliki impact dengan dilandasi imtak kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, siswa-siswi di MA Raudatul Ulum tetap harus memiliki perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, tapi tetap berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi menciptakan anak didik yang menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi dengan dasar agama yang mantap, menyiapkan anak didik agar berpikir kritis, mandiri, serta memiliki kepedulian terhadap perkembangan masyarakat, memberikan keteladanan sikap dan perilaku bagi penerus yang berwawasan luas dan berakhlakul karimah. Tata tertib di MA Raudatul Ulum Klampis. Yang pertama, semua murid harus di sekolah selambat-lambatnya 6 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Yang kedua, murid yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk ke kelas, melainkan harus melaporkan terlebih dahulu pada kepala sekolah. Yang ketiga, yaitu murid absen hanya karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat penting. Urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah atau waktu libur, sehingga siswa tidak menggunakan hari sekolah. Yang selanjutnya, murid yang absen pada waktu masuk kembali harus melaporkan kepada kepala sekolah dengan membawa surat-surat yang diperlukan. D. Murid tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. E. Kalau seandainya murid sudah merasa sakit di rumah, lebih baik tidak masuk sekolah. Tata tertib selanjutnya yaitu kewajiban murid. Yang pertama, taat kepada guru-guru dan kepala sekolah. Kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. 3. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan sekolah. 4. Membantu kelancaran pelajaran baik di kelas maupun di sekolah pada umumnya. 5. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan pelajar pada umumnya, baik di dalam maupun di luar sekolah. 6. Menghormati guru dan saling menghargai antara sama murid. 7. Membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan pada setiap bulan yang bersangkutan. 8. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. 9. Murid membawa kendaraan agar menempatkan di tempat yang telah ditentukan dalam keadaan terkunci. 10. Ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dan ditaati. Next, larangan murid. Yang pertama, murid dilarang meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Penyimpangan dalam hal ini hanya dengan izin kepala sekolah. Kedua, semua murid dilarang membawa HP di dalam ruangan kelas atau dinonaktifkan. 3. Membeli makanan dan minuman di luar sekolah. 4. Menerima surat atau tamu di sekolah. 5. Memakai perhiasan yang berlebihan serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 7. 6. Merokok di dalam dan di luar sekolah. 7. Meminjam uang dan alat-alat pelajaran antara sama murid. 8. Mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun kelas lain. 9. Berada atau bermain-main di tempat kendaraan. 10. Berada di dalam kelas selama waktu istirahat. 11. Berkelahi dan main hakim sendiri jika menemui persoalan antar teman. 12. Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal seperti geng-geng terlarang. Tata tertib selanjutnya yaitu mengenai hal pakaian dan lain-lain. Pertama, setiap murid wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. 2. Murid-murid putri dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat-alat kecantikan kosmetik yang lazim digunakan oleh orang-orang dewasa. 3. Potong rambut rapi, bersih dan terpelihara. 4. Pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah.
Lalu hak-hak murid. Murid-murid berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Murid-murid dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah dengan mentaati peraturan perpustakaan yang berlaku. Hal-hal mengenai les private. Murid yang terbelakang dalam suatu mata pelajaran dapat mengaitkan permintaan les tambahan dengan surat dari orang tua kepada kepala sekolah. Yang kedua, les private kepada guru kelasnya, dan les private tanpa sepengetahuan kepala sekolah dilarang. Tiga, les private hanya diberikan sampai murid yang bersangkutan dapat mengejar pelajaran yang ketinggalan. Ketiga, mengenai prestasi yang pernah diraih oleh MA Rodatul Ulum. MA Rodatul Ulum pernah mengikuti beberapa lomba, dan beberapa lomba tersebut pernah meraih kemenangan, yaitu salah satunya juara 3 pada lomba tenis meja Porseni Diman Bangkalan tingkat Kabupaten Bangkalan. Yang kedua, juara 1 di KSN Fisika tingkat Kabupaten Bangkalan. Yang keempat yaitu mengenai jam aktif sekolah. Di MA Rodatul Ulum, siswa-siswi diminta untuk hadir jam 06.45 untuk mengikuti membaca Yasin bersama dan sholat duha bersama. Baru masuki kelas jam 7.00. Setelah itu mengikuti pelajaran sampai jam 13.00. Seragam yang digunakan MA Rodatul Ulum Klampis: Senin, Selasa putih abu-abu, Rabu, Kamis menggunakan baju khas MA Rodatul Ulum Klampis, hari Jumat memakai busana muslim, hari Sabtu pramuka. Di sekolah MA Rodatul Ulum Klampis yaitu memiliki beberapa hal yang biasa dilakukan, seperti bersalaman sebelum masuk di kelas dan ketika mau pulang sekolah, membaca surah Yasin setiap pagi, setelah itu melaksanakan sholat duha bersama dan melakukan istighosa setiap hari Sabtu. Sama yang pernah dilakukan MA Rodatul Ulum Klampis terhadap instansi lain yaitu pernah bekerja sama dengan Puskesmas Klampis mengenai vaksinasi dan Puskestren. Ya, lalu Koramil sama vaksinasi. Selanjutnya Polsek Klampis, penyuluhan narkoba, PMI, donor darah, dan STKIP BGRI Bangkalan mengenai kegiatan pelatihan atau praktek seperti mengajar. Dan prasarana yang tersedia di MA Rodatul Ulum Klampis ini sudah terbilang lengkap, dan ruangan sekolah ini sudah memenuhi kebutuhan seperti laboratorium, ruang BK, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang rapat, musola, ruang UKS, perpustakaan, dan sanggar pramuka. Struktur organisasi DMA Rodatul Klampis: Ketua Komite Pak Ja'far, Kepala Sekolah Samsul Mu'arif SPD, Wakil Kepala Sekolah Samsuni MPD, Koordinator TU Nurul Khotimah, Wakil Kurikulum Nurul Isnawati SPD, Wakil Kesiswaan Mawaddatur R SPD, Wakil Humas Hosen Sa'i, Wakil Sarjana dan Prasarana Subir SPD, Koordinator Perpustakaan Sri Rahayu SPD, Koordinator Laboratorium Masriah SPD, Koordinator Ekstrakurikuler Ibnu Imam Nawawi SPD, Koordinator Koperasi Madrasah Alfiatin SPD. Kegiatan seremonial yang dilakukan di MA Rodatul Ulum Klampis yaitu memiliki beberapa kegiatan seremonial seperti Maulid Nabi Muhammad, upacara memperingati Hari Santri, istighosa, Isra Mi'raj, dan rapat bulanan untuk mengevaluasi kegiatan belajar mengajar. Bentuk sekolah yang terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler di MA Rodatul Ulum Klampis seperti pramuka, pencaksilat, PMI, KIR, dan buletin. Selanjutnya mengenai kondisi peserta didik di MA Rodatul Ulum Klampis. Yang pertama yaitu jumlah rombel setiap angkatan. Di MA Rodatul Ulum Klampis memiliki 2 jurusan yaitu IPA dan IPS. Berikut ini jumlah rombel setiap angkatan. Kelas 10-nya 90 siswa, kelas 11-nya 18 siswa, kelas 12-nya 22 siswa, kelas 10 IIS 20 siswa, 11 IIS 19 siswa, dan 12 IIS 23 siswa. Rata-rata jumlah siswa per kelas
Di MA Rodatul Ulum ini sebanyak 20 siswa. Selanjutnya, karakteristik siswa. Siswa di sekolah ini rata-rata berkarakter religius karena di MA Rodatul Ulum kampus berbasis Islamik. Jadi meskipun ada siswa yang nakal, tetap masih dalam batas wajar. Yang keempat yaitu bentuk evaluasi belajar siswa. Sebagai bentuk evaluasi hasil belajar siswa, para guru menggunakan beberapa bentuk evaluasi seperti nilai ulangan per bab, nilai ulangan harian, nilai praktikum, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Yang kelima, permasalahan yang pernah dialami siswa dan penanganannya. Masalah yang pernah dialami siswa di MA Rodatul Ulum Kelapis yaitu pada mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika, karena siswa merasa pelajaran ini sangat sulit untuk dimengerti. Sebagai penanganannya, bagi siswa yang memiliki nilai yang kurang dari KKM di mata pelajaran yaitu bahasa Inggris, siswa diminta untuk membuat kamus bahasa Inggris secara tulis tangan, dan untuk mata pelajaran matematika, siswa diminta untuk membeli busur dan alat media pembelajaran matematika dan disumbangkan di sekolah. Selanjutnya mengenai kondisi pendidik di MA Rodatul Ulum Kelapis. Yang pertama, model atau strategi pembelajaran, yaitu dengan cara pendekatan saintifik, yaitu dengan cara mengamati, menanya, dan menalar. Siswa diminta untuk melihat atau memperhatikan suatu materi secara teliti, lalu siswa diminta untuk menanyakan apa yang siswa itu lihat atau yang mereka amati. Selanjutnya itu menalar, yaitu kegiatan siswa untuk berpikir atas materi yang mereka terima. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Di MA Rodatul Ulum ada beberapa media yang digunakan, seperti proyektor digunakan untuk proses belajar mengajar untuk menampilkan ilustrasi, video, ataupun PPT. Selanjutnya papan tulis dan spidol digunakan untuk menyampaikan informasi dan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu alat peraga seperti patung. Yang ketiga itu adalah model perangkat pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan RPP dan silabus. Yang keempat, permasalahan yang pernah dialami guru saat mengajar dan penanganannya. Mengingat bahwa siswa di MA Rodatul Ulum ini sebagian adalah santri di pesantren ini, jadi santri dilarang membawa HP untuk mengakses internet, tetapi boleh meminjam HP temannya yang di luar dari pesantren pada waktu jam sekolah.